Assalamualaikum. Saya ingin menjawab tugas pertanyaan yang keenam. Jawablah pertanyaan mengenai metode individual system berikut ini. Apa pengertian individual system? Individual system ialah proses pembimbingan minat belajar yang berpusat pada anak. Artinya, anak sebagai subjek belajar dan motivator sebagai fasilitator, sehingga yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Pertama, agar motivator dapat mengenali karakter, kesukaan, dan kemampuan masing-masing anak. Kedua, motivator dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak. Ketiga, motivator dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Agar dapat mengetahui apa kesukaan anak dan lebih memahami karakter anak. Di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru sebagai fasilitator, peran murid sebagai subjek belajar. Apa perbedaan antara metode individual system dan classical system? Classical system perbandingannya banyak, 1:20. Materi seragam, kurikulum sudah ditentukan, guru sebagai sumber belajar. Individual system perbandingannya sedikit, 1:4. Materi berbeda-beda, kurikulum menyesuaikan, anak sebagai subjek. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Pertama, harus memahami metode dan kurikulum Bimba. Kedua, melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak. Ketiga, berikan kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan kemampuan anak. Yang keempat, jangan pernah minta dimengerti oleh anak. Yang kelima, satu langkah ada di depan anak, siaga dan antisipasi. Keenam, selalu melakukan evaluasi terhadap afeksi anak. Ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Kemampuan meningkat, belajar menjadi menyenangkan, anak tertarik dengan kegiatannya, tetap semangat, antusias, anak tidak bosan. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Kemampuan sulit meningkat, belajar menjadi tidak menyenangkan, tidak bersemangat, anak akan bosan dan jenuh, anak tidak tertarik dengan kegiatannya. Jawablah pertanyaan mengenai metode variation skill berikut ini. Apa pengertian variation skill? Variation skill ialah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap motivator dalam memvariasikan aspek belajar. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena satu, rentang konsentrasi pendek, kedua, mudah teralihkan, ketiga, cepat merasa bosan. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Yaitu agar anak tidak bosan, tetap semangat, antusias, tertarik dengan kegiatannya. Sebutkan 3 aspek belajar. Pertama, afektif, berkaitan dengan hati dan perasaan. Kedua, kognitif, berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan. Ketiga, psikomotorik, kegiatan fisik yang berkaitan dengan menggunakan anggota tubuh. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Membaca dan matematika. Kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Dialog, bernyanyi, bercerita, dongeng, permainan. Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Mewarnai dan menulis. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar?
Pertama, kegiatan divariasikan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kedua, menghindari kegiatan yang berada dalam satu aspek secara berturut-turut kecuali jika anak terlihat senang melakukan kegiatannya. Jawablah pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? The law of effect atau hukum akibat ialah kegiatan yang menyenangkan akan terus diulang. Apa yang dimaksud dengan the law of exercise, hukum latihan, yaitu semakin dilatih atau diulang, anak semakin mampu dan terampil. Apa yang dimaksud dengan the law of readiness, hukum kesiapan, semakin siap maka minat anak akan terus tumbuh dan bergelora. Terima kasih. Assalamualaikum.